tiap hari tidur di pasar, orang pukul kita cuma bisa drop, kita menangis. Akhirnya pas ini saya punya prinsip bahwa halo, selamat malam saudara semua. Kali ini kita ketemu dengan atau kita mengundang ya, saudara-saudara dari Maluku yang kebetulan bisa dikatakan atlet ya, atlet. Nah, ini my brother namanya Yunus Fam. kalau Fam Nahakleta. Oh, Yunus Nahakleta. Berarti dari Maluku ya? Maluku, di Malukunya Maluku. Kalau di Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, di Pulau Moa, Desa Barwaru. Oh, berarti ini pulau, kalau Maluku Barat Daya di perbatasan sama Australia, satu negara yang dibebasin sama Habibie, Timur Leste. Benar kan? Iya. Karena pernah lewat situ, ternyata si MBD itu Timur Leste di sini, Pulau Wetar di sini. Jadi kalau kita di Wetar bisa kelihatan langsung ke Timur Leste ya. Karena di Moa juga sama ya. Kalau kita cuaca lagi cerah pun kita bisa ngelihat kayak Australia, bisa lihat gedung-gedungnya, bahkan mobilnya pun kalau kita lihat selaput kita bisa lihat. Oh, berarti orang-orang pancuri nih. Pancuri itu. Pasti kelihatan ini. Buat kamu yang di daerah sana jangan pancuri sembarangan, kelihatan kamu. Tangkap ikan hiu itu kan jangan, kalian kelihatan kalian gitu. Di merantau di Pulau Jawa sudah berapa lama nih? Dari 2015 ya. Oh, 2015. Berarti di sini Sudah 7 tahun. Lumayan juga ya. Lumayan. 2015. Emang tujuan datang ke sini nih jadi atlet kah? Jadi apa? Jadi apa gitu? Maksudnya nanti kalau mau sebut jadi tukang tahi kan ya? Atau milih jalur yang berbeda dari bersaudara yang lain gitu ya? Jadi tujuan ke sini tuh tadinya kan cuma buat kuliah kan ya. Kuliah pun milih di sini tuh biar bisa keluar dari pola pikir kita yang kalau kita di kampusnya pola pikir ya, saya tidak mengucilkan, tapi kita di sana kita kuliah pulang tetap aja mabok berkelahi. Iya. Mabok dan berkelahi itu tidak bisa. Benar. Betul. Akhirnya bisa pilih ke Bogor dengan suasananya yang tentram, nyaman gitu ya kan. Ceweknya juga bagus banget. Ini serius, ini juga poin penting. Makanya kita betah lah di Bogor. Itu salah satu yang buat kita betah di sini. Iya. Tapi betul ini prinsip yang keren nih. Maksudnya rata-rata kan orang Timur, apalagi orang Maluku itu kan dikenal dengan premanisme, terus tukang jaga tanah, tukang tagih gitu ya. Tapi ya tujuan dari Bung Yunus mungkin ingin merubah juga, meskipun agak sulit ya, agak sulit untuk kita mengubah persepsi orang terhadap kita orang Maluku. Karena memang yakin betul kalau prinsip aku beta pribadi itu ini cuman pendidikan yang bisa mengubah semuanya. Karena ya lihatlah di negara-negara berkembang yang peradabannya maju itu pasti pendidikannya jauh banget. Makanya kalau Papua sekarang begitu, mohon maaf, atau daerah timur tertinggal begitu, mohon maaf, karena memang pendidikan kita di sana itu kurang mantap. Nah, ditambah yang tadi teman-teman saudara yang udah sekolah atau kuliah di sini, pintarnya masih begini, tapi pulang akhirnya tipu kan? Tipe yang lebih bodoh di sana gitu. Akhirnya bapak mama jual tanah, jual ini sampai jual harta-harta yang harusnya jadi pegangan keluarga gitu ya. Kok jadi gue yang ngomong? Harusnya kan dulu bisa dijelaskan ini. Iya. Tahun 2015 ke sini, terus tujuan kuliah. Lalu kemudian kan sempat dari baju ini kan tarung derajat ya. Nah, atlet ya berarti ya. Nah, masuk ke tarung derajat itu kapan itu? Jadi ceritanya tuh waktu saya masih SMA. Tanya juga sama apa? Waktu saya masih SMA itu petantang-petantang di pasar dan mau jaga biliar juga di pasar. Jadi di MBD ini atau di Samlaki? Di MBD ya, di Pulau Leti. Jadi tiap hari tidur di pasar suka nantangin orang, tapi orang pukul ya kita tidak bisa balas. Kita tidak bisa balas itu karena masih tersimpan kan.
nggak tega sama orang, tertega sama orang. Akhirnya sudahlah, orang pukul kita cuma bisa drop, kita menangis. Badan Bazar menangis. Akhirnya pas ini saya punya prinsip bahwa ya kamu tunggu ya, saya bakal merantau, saya pergi ke Jawa sana, saya merantau, saya ikut tinju, saya pulang saya hajar kamu. Tapi tercapai. Tercapai itu. Nah, akhirnya pas masuk Pakuan, pas PPBN, Pendidikan Bela Negara, hari ketiga ada peragaan UKM kan, parade kayak gitu. Perkenalan UKM, saya lihat kok nggak ada tinju gitu kan. Terus muncullah Tarung Derajat itu. Oh ini bela diri kok seram banget gitu, orang dipukul-pukulin, diinjak-injakin, tonjok-tonjokin, bebas gitu kan. Tadi kita tertarik di situ, ini kayaknya ekstrim ini, seru ini. Karena Bang Tarung Derajat di sana pun belum ada. Tantang ya, terasa tertantang ya untuk ngikutin. Iya, jadi udahlah saya harus masuk ini, mau nggak mau saya harus masuk. Jadi akhirnya saya daftar, awalnya tuh emang pemikiran kayak gitu, cuman buat balik ke sana, balas dendam, sama yang waktu saya masuk ada pukul apa, mukulin. Oh. Jadi waktu zaman SMA tuh saya jalan sama teman saya juga, tukang pukul juga. Dia masih satu angkatan, tukang pukul. Jadi saya jalan sama dia tuh lindungin saya. Tapi saya bantu dia dalam akademiknya. Oh, berarti secara akademik juga iya, saya akademiknya bantu dia, tugas-tugasnya, ulangan semua saya bantu. Tapi dia kan catatan, kau harus jaga saya. Jadi kalau ada yang macam-macam mau nyolek saya, kamu yang maju. Oh, ya, itu teman baik itu. Tapi sekarang berubah malah kau nanti yang jaga dia. Iya. Kemarin teleponan juga, ada pote, ada pulang ada yang jaga bete apa? Masuk Tarung Derajat itu sabar panas ini. Kayaknya sini panas ini. Masuk Tarung Derajat itu berarti setelah tahun 2015 itu. Pas 2015 masuk kuliah. Oh, pas masuk kuliah langsung karena ada atraksi dari apa itu kalau senior ya apa lembaga kemahasiswaan itu ya UKM di kampus akhirnya tertantang ya iya. tertantang karena cita-citanya pengen balas dendam lu teman-teman Yunus yang di kampung lu. Tapi akhirnya sekarang nih lagi dengerin 1-2 bulan ini kan mau Porda atau ya, lagi persiapan ini ya? Lagi persiapan juga untuk Porda tanggal 13 di Gor Bekasi ya, STTD kalau nggak salah. Oh iya Iya. Dekat apa di kota Jakarta Timur. Satu lagi pertanyaan yang menarik ini, kenapa kan ada tinju, ada bela diri yang lain gitu ya? Kenapa tertarik untuk ngambil? Karena tadi cuma ada itu aja yang diragakan di situ. Itu yang diragakan karena saya suka tinju juga ya, saya suka tinju. Tapi jiwa saya di boxer. Jadi saya sangat fans sama tinju tuh. Saya senang ikut latihan tinju, itu luar biasa. Tapi ya mau gimana pun jiwa saya tetap di sini karena ini yang menjadikan saya menemukan jati diri saya. Bahkan sampai saya dapat kerja gini-gini juga ya jalurnya di sini. Dari Tarung Derajat. Iya, dari Tarung Derajat. Untuk Tarung Derajat nih mudah-mudahan jadi juga buat apa teman-teman saudara yang naiknya, teman-teman perantau juga. Karena memang channel yang ini nih khusus nanti buat perantau-perantau. Apa kan kemarin saya lihat itu sempat ada ajang Tarung Derajat juga ya, yeah. di Gor kalau salah ya Gor. Hasilnya gimana itu? Untuk Gor itu kan cuma ajang pemanasan untuk Porda aja ya kan. Jadi kita sudah mewakili Kota Bogor, udah atlet kota kan untuk persiapan untuk Jawa Barat. Nah, kemarin itu cuma ruang lingkupnya Kota Bogor. Oh, Kota Bogor. Jadi atlet Tarung Derajat yang ada di Kota Bogor dibikin tanding lagi untuk ajang pemanasan untuk kita aja, untuk loncat ke Porda nanti biar gak kaget. Pemanasan. Ya. Tapi hasilnya gimana jadi? Hasilnya begituan, juara 1. Terus dong, kameramen terus. Mana hadiah lumayan ya? Wah, bisa lah kopi-kopi. Hadiah bukan lumayan lagi ya, tapi hadiahnya dari pihak kampus. Apa? Berarti sekarang di kampus juga dapat beasiswa? Ya. Dari prestasi Tarung Derajat. Saya tidak pernah terpikirkan sampai situ juga kan. Tapi ya apa yang kita jalani ya jangan pernah berharap bahwa apa dia bakal dapat kita lagi gitu. Iya. Benar.
sampai sekarang ini kalau di karate, taekwondo ataupun ini kan ada tahap-tahapannya kayak ada ban putih Iya. sampai ke Bandung, ban putih, naik ban kuning sampai nanti ke ban hitam kan. Nah, kalau di Tarungraja ada juga. Ada juga, ada dia ban apa sabuk putih, hijau strip 1, hijau strip 2, biru strip 1, biru strip 2, merah strip 1, merah strip 2 baru hitam. Oh, tetap sampai ke hitam juga. Iya, terus sampai hitam. Sekarang Masih biru strip 2, soalnya mau ngambil merah berat karena beban sama tanggung jawab itu kan. Jadi bukan cuma masalah Bukan masalah apa sabuknya, tapi ada tanggung jawab yang yang harus lebih berat. Misalnya apa itu? Kita jiwa loyalitas itu harus tinggi Terhadap Tarungraja. organisasi. Oh. Jadi apapun guys, lebih ini ya kita Iya, tinggalkan, kita loyalitas semua ke sini. Kalau Tarungraja ini asli dari Indonesia bukan ya? Indonesia. Oh, mantap juga ya. Dia menciptakan supaya mencintai produk-produk Indonesia. Mantap juga. Tapi ya sekarang berarti lagi latihan untuk persiapan-persiapan untuk lagi sekarang Porda sih lebih kejar, tapi awal targetnya PON sebenarnya ya. PON 2024 Aceh. PON kemarin sempat ikut. PON tidak ikut. Karena gagal di Porda. Oh, berarti ada perwakilan dari dulu yang dari kota Bogor itu cuman tinju ya, gitu. Iya, PON di Papua kan? Iya. PON Papua. Kalau ada juga di seniornya juga ikut juga PON kemarin. Di Tarungraja juga. Tarungraja, mewakili kota. Mewakili kota Jawa Jawa Barat ya. Iya. Mewakili Jawa Barat. Wah, mantap nih. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa teman-teman perantau nih ikut nih. Artinya keren nih Bung Yunus bisa jadi teladan lah atau jadi contoh lah buat teman-teman perantau semua. Hal menarik yang Bung Yunus rasain ataupun pernah ngalamin itu di Tarungraja, selama di Tarungraja lah kan lingkupnya lebih banyak di situ ya. Itu apa sih hal menarik atau yang memberikan manfaat paling banyak gitu? Ya manfaat paling banyak ya setelah kita berprestasi kita bisa berbagi ilmu kan sama orang lain tanpa kita minta biaya. Itu. Oke. Jadi apa yang kita punya kita kembalikan lagi untuk orang lebih butuh kan gitu. Itu sangat menarik untuk saya bahwa kita nggak butuh bayaran di situ, tapi ada nilai bonusnya juga yang kita ambil dari situ kan. Jadi nilai bonus yang kita ini yang nggak kita Bagikan. Iya, jadi kayak macam kita tarung. Fokus kita, tujuan kita tarung itu untuk cari kepuasan hati dengan apa yang kita latih setiap hari. Kan kita latih kan capek. Kita taruh gitu ya buat ya saya benar-benar puas menikmati pertarungan itu. Kalau menang itu bonus kan. Iya. Nah, setelah menang gini-gini ada jalannya di situ kan. Iya. Jadi itu sangat menarik yang memang susah kita tebak. Kayak contohnya setelah kita tarung menang tiba-tiba dipanggil sama rektor. Bahkan rektor Papua itu dia yang pengen ketemu sama kami, bukan kami yang pengen mau ketemu sama dia. Dia yang pengen ketemu sama kita, dikasih apresiasi segala macam, itu luar biasa bagi kami. Gitu ya. Betul. Berarti langsung ditawarkan Tawarkan siswa itu ya. Siswa, gitu ya. Ada berapa orang berkuliah di Pakuan. jurusan Pakuan Bogor ya? Iya. Jurusannya Hukum. Fakultas Hukum ya. Mantap nih. Jadi secara skill udah jago, secara fisik jago, nah apa lo gitu ya. Lo mau fisik ayo, lo mau skill ayo, kita bisa adu kan gitu ya. Dua-dua keren ini. Lo harus teman-teman di para perantau juga harus tiru lah. Ada hal-hal positif yang bisa diambil, yang negatif tadi balas dendam jangan. Itu dulu ya. Tapi Karena sudah berdamai. Damai. Sempat terjadi terlampiaskan itu tadi. Tapi ya gitu pas mau ini lagi udah beda kan, beda porsinya. Udah dewasa lah. Udah beda porsinya, udah lah harus berdamai dengan hati. Berarti sekarang semester 2015 5 6. Itu sudah lulus lagi lanjut S2 aja. Tepuk tangan dong. Gila. Sekarang S2 di Pakuan juga. Pakuan ambil Hukum juga. fokus ke hukum. Hukum rimba. Iya, maksudnya kan ada hukum tata negara. Saya ada fokus itu. Tata negara. Tata negara. Nah, cocok nih. Tata negara kan lagi rame kan. Yang pembahasan yang tentang kalau di
Bogor itu kita kan mau jadi kota pariwisata di Bogor, tapi ada perwali yang bertentangan, cuman agak sensitif ini. Perwali sama perdanya itu agak bertentangan memang, masalah kota pariwisata, minuman beralkohol. Tapi nanti kita di luar segmen ini kita bahas. Boleh, sekalian sama kita kaji juga mengenai tesis saya tuh larinya ke situ juga. Tesis saya mengenai smart city. Wow, bisa smart nih. city ini bisa masuk gitu. Bisa masuk smart city. Karena benar ada beberapa peraturan daerah yang memang agak bertentangan dengan atasannya ya. Kan dari kalau hierarki dari peraturan itu kan ada kan hierarki peraturannya. Nah, kadang yang bawahnya nggak ngikutin data, tapi nanti di segmen yang berbeda. Segmen yang karena belajar juga. Kadang-kadang kan daerah juga diberi kebebasan sama pemerintah pusat kan, jadi dia mengatur otonominya sendiri kadang-kadang. Cuma 2 Pak, 3, 4. Aceh, Jakarta, Jogja, yang satu lagi mana? Papua. Pokoknya bilang gini, kita otsus Pak, jadi korupsi ini oknum-oknum yang korupsi tetap karena otsus. Boleh kita ngadu otonomi khusus katanya. Gokil memang. Ya, the best lah buat teman-teman yang belajar tata negara ya atau belajar hukum. Karena ada beberapa junior ataupun adik-adik yang masuk juga kan ambil hukum juga kan? Iya, banyak dari Maluku, Maluku, dari NTT, sama dari Maluku Utara banyak. Berarti jadi apa ya? Model lah, role model. Kakak Yunus ini jadi role model supaya anak-anak ini belajar jangan cuman pengetahuannya doang secara pendidikan formal, tapi pendidikan informal atau non formal yang sekarang misalnya di Tarung Derajat kan bukan cuma belajar untuk berantem atau fight doang ya. Banyak yang dia. Contoh tadi kalau misalnya mau naik ke tingkatan yang lebih tinggi, tanggung jawab itu kan sudah bukan bicara lagi tentang fighting, tapi etika kan. Banyak belajar attitude belajar di situ banyak. Ya lebih kayak itu, ada baju tuh back to akhlak gitu. Jadi ada itu juga bajunya, ya bajunya kita yang Porda kemarin, dia bajunya tuh back to akhlak. Jadi banyak orang pintar yang tak punya akhlak gitu yang bahaya. Wah, ini remind buat kita nih, buat kameramen, buat yang tulis remind buat kita. Iya. Terus apa harapan untuk teman atau gini, nilai-nilai yang dipegang sama Bang Yunus nih selama ada di sini artinya sampai bisa bertahan dan bisa survive dengan keadaan. Saya dengar juga kan beberapa bos panggil juga kan teman-teman di sini panggil untuk bisa berbagi pakai kemampuannya bisa dipakai gitu ya. Terus secara ilmu pengetahuan juga. Nah, kira-kira nilai-nilai yang dipegang sama Bang Yunus selama ini apa? Pas pulang dari kampung atau mama suruh, kok jangan mencuri, itu sudah jelas. Tapi nilai-nilai yang dipegang itu. Nilai pegang yang sampai kita bisa dekat sama bos itu pesan dari mama tuh cuma satu kan. Mama selalu bilang, makan apa yang kau punya hak, yang bukan kau punya kau tidak boleh makan. Jadi kayak saya sebuah sekali kan di proyek tuh kan. Jadi di proyek kita setiap minggu, tiap bulan kita bayar karyawan itu kan. Tukang, kontraktor gitu-gitu kita semua yang bayar itu. Bos nitipkan ke saya yang bayar perantara gitu, saya bayar gitu-gini. Jadi kalau kita mau lihat jahat, kita tilang bayar itu berapa gini kan. Iya, itu posisi tawar yang keren itu. Karena megang duit, kasih aja anak-anak gitu ya. Kasih cepet bosnya. Iya, tapi ya itulah puji Tuhan. Kita sebelum melangkah itu kita udah ingat juga ya. Dari kampung kan sering dikasih tahu kayak begitu. Jadi akhirnya bisa sampai sedekat dengan bos pun ya kayak gitu tadi, mungkin nilai kejujuran itu tadi. Iya. Itu yang kita pegang ya. Ambil yang menjadi hak. Makan yang menjadi hak. Makan yang punya haknya aja. Kalau bukan hakmu jangan pernah kamu makan. Gitu. Penting. Boleh nih nanti dibikinkan ada di short video kita makan yang punya hakmu. Mungkin Pak Stanley bisa ikutin ya Pak Stanley. Terakhir ada nggak semacam wejangan lah buat teman-teman atau juga yang ada di balik layar ini dan saya juga dan teman-teman semua. Ini rata-rata kan perantau semua nih. Nah, ada nggak wejangan buat teman-teman setelah yang tadi ya? Jangan. Ya, wejangan untuk teman-teman perantau ya. Kita merantau lapar,
Jangan sedih. Ya, Jangan sedih. perut yang lapar dan dompet yang kosong itu mengajarkan kita untuk arti kesuksesan sebenarnya dan suatu saat ke depan nanti itu aja. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi selagi kita merantau jangan pernah takut untuk lapar karena itu resiko yang kita ambil. Kita keluar aja itu luar biasa kita keluar dari kampung itu. Tapi itu jangan jadi alasan juga terus ada makan sebenarnya makan tapi orang iya pura-pura juga tapi keren. Salam hormat buat keluarga yang ada di MBD, salam hormat juga buat teman-teman yang ada di sekarang kos atau tinggal di rumah? Di rumah tapi lebih lama di kosan. Biasa. Salam hormat buat saudara semua yang ada di kosan ataupun di rumah. Semoga nanti yang Bung Yunus sampaikan ke teman-teman juga bisa menjadi manfaat lah buat kita semua. Nah, moto kita itu never die, never lose. Selamat malam.